Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya upload kotokannya. Electric drill. Born pretty. Ini untuk ya. Tanya untuk kuku katanya Mbak E. Untuk mikir kuku. Ya. Ini rusaknya mati total, dicas mau ngisi gitu. Tapi tidak mau hidup, Mas. Ini gara-gara indikatornya ngisi ya. Oh, udah penuh kelihatannya. Katanya gara-gara kecemplung, kena air atau kecemplung. Wah lah, ini bolongannya lumayan juga ya. Cuma ya ini bongkarnya ini ya. Ntar gue akan besar dulu. Bongkarnya dari mana nih? Nggak ada skrupnya sama sekali ya. Harusnya kalau kena air ya jangan langsung dinyalakan ya. Tentunya ya buka depan nih harusnya. Coba saya lihat dulu. Agak susah. Oh bisa. Oh lah ini. Bekas drillnya ya. Ntar ini buka ini ya. Yang jadi PR nih. Sebentar ya. Ini kita lihat dulu. Saya ngupgrade dulu ya. Ada baterai di situ. Lumayan kotor juga ya. Cuma bukanya ini nggak mau nih. Kemungkinan ya kalau kena air ya bagian di sini ini akan sentuh ya. Ini. Ada skrup. Ya kemungkinan harus ini ya. Coba ya. Saya sebentar ya mekanya ya. Dari depan sini. Mana nih bukanya? Waduh, ini PR-nya nih. Ya buka mekanya depan ini ya riskan juga ya. Ini tapi nggak ada skrupannya. Solusi memang ini ya dari sini ya. Kita buka ini juga nggak bisa. Saya coba dari pinggir dulu. Bisa nih ya, agak ngangkat ya. Tuh. Nah ini coba saya cari mika dulu ya, jangan ini terlalu tajam bahaya. Apa namanya? Mika biasa itu ya. Sebentar kita cari dulu. Nanti kita putar gitu ya. Kayak HP itu loh. Kita kasih semprot cleaner juga. Itu ini. Kontak cleaner ya. Ntar saya cari dulu mika dulu. Oke ya, ini udah saya buka. Aduh, cuma ya lumayan nih, tetap ya. Patah nih ya ketika saya buka. Ini padahal saya udah hati-hati ya. Tetap ya ini harus kalian semprot pakai kontak cleaner agar tidak nempel lagi lemnya ini ya, lem bolak-baliknya ini seperti ini ya. Ini padahal saya udah hati-hati ya. Hati-hati pelan-pelan semprot pakai kontak cleaner, semprot satu-satu pelan-pelan gitu ya. Kita set pelan-pelan. Nah, kalau nggak disemprot, ini sampai saya bongkar ya. Kalau nggak disemprot ya nanti kelet lagi. Semprot pakai kontak cleaner biar dia nggak lengket lagi gitu ya. Ketika udah terbuka terlepas itu nggak bisa nih, yang besar ya terlalu besar, kecil nggak bisa. Oh ini matanya. Oke, ini di bawah sini ya, membagongkan nih. Desainnya ya ini ya, harusnya ini ya. Contoh harusnya dia hidup. Nah ini nggak mau hidup, kenapa? Masukkan air masuknya dari mana? Celahnya cuma sini, depan ya nggak mungkin itu, dan konektor ya. Oke, kita
cek dulu. Tentunya kalau seperti ini ya pastinya ada yang konslet, pastinya. Ada yang konslet. Oke, kita cek dulu yang konslet di mana. Ini kelihatannya kalau kita beli ininya aja ada ya, untuk ininya apa, kontrol speednya ini ya, buat motornya. Oke, kita cek dulu ya nanti di baterainya, pastikan. Nggak ada yang anu ya. Nah ini tentu nih yang sering jadi korban tuh apa namanya, kalau pengecasan pakai Type-C gitu ya. Coba kita lihat dulu tornya, cek dulu ya, supply-nya pastikan dia ada gitu ya, baterainya atau baterainya yang sowak gitu. Tapi di cas indikatornya ada. Cuma ya ini nanti yang jadi PR adalah ketika lo tornya ada fuse, satu kemungkinan fuse itu sudah masuk ke sini. Bentar ya, saya sambil perhatikan. Oh, celahnya cuma di sini nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan ya. Cek baterainya dulu aja, paling gampang, pastikan dia ada. Baterainya habis nih. Oke, plus minus tuh. Nah ini baterainya nggak ada sama sekali ya. Di baterainya dia nggak ada sama sekali. Sekarang coba saya cas. Ini kalau pakai BMS ya bisa juga BMS nya, atau nanti bisa juga kita coba cas di luar ya. Tuh, dia langsung jeplak ya. Ada kemungkinan indikasi bahwa baterainya bermasalah. Pengecasan ada. Oh di bawah situ. Nah ini tadi. Bentar ya. Ada yang konslet di bawah sini ya, bawah sini. Coba saya cek lagi nih baterainya. Pengecasan ada tegangan, ini baterainya enggak mau ya, kita lepas dulu aja ya baterainya. Baterainya ya kan, yang bermasalah tuh baterainya basah nih ya, baterainya yang terkena nih. Nah kita cek nanti BMS nya ataukah nih ya. Buka dulu aja ya, kita bersihkan pakai thinner atau kontak cleaner ya. Ini baterainya ini jelas ya, nih tuh korosi ini harus dibongkar. Nempel sana, kita paksa aja lah. Ini aman ya, baterainya nih yang nggak aman. Oke, selanjutnya kita bedah baterainya. Ini kita semprot dulu pakai kontak cleaner. Kita bersihkan aja baterainya, tinggal ngisi. Tapi ini ngisi ya, ini kesininya itu ngisi. BMS nya di belakang sini, baterainya 2000. Kita belah di sini aja ya. Ini ada BMS di sini. Nah, kita belah di sini. BMS 2S kelihatannya punya. Nanti kalau ini kita ganti BMS, kalau BMS rusak, kalau baterai ya kita konfirmasi dulu. Ya, tentunya berhubungan dengan biaya. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya baterai ya tentu pakai baterai standar saya yang bagus itu ya. Tentu ampernya lebih besar itu ya daripada bawaannya nanti.
sini ya. Tuh, ini dia. Fix. Nah, saya baterainya aman ya. Nah, kita lihat nih. Harap ya baterainya masih aman. BMS-nya yang bermasalah. Itu aja sih. Ya kita ganti. Nah, ini. Oke. Nanti saya pastikan dulu baterainya aman. Tentunya akan coba saya cas ya, di luar dulu baterainya. Nah, cas dulu baterainya di luar, pastikan dia aman. Intinya itu. Udah nggak ada lain-lainnya. Kenapa mas? Ya tadi mau ganti baterai mahal. Masalah itu aja. Ya nanti saya solder ya. Nah ini BMS nya rusak nih ya, udah seperti ini ya. Tuh kalian lihat di situ. Nah, saya zoom aja. Tuh BMS nya udah rusak nih, korosi parah ya. Ya korosi parah ya, fix diganti. Gantinya apa ya? BMS 2S ya. BMS 2S. Oke ya. Ini saya coba ini, saya cek baterainya. Ini harus dilepas semua ya, bersihkan, ganti itu. Udah, tuh baterainya masih tuh. Dia 4 ya, ada sebelahnya. Tuh masih. Ya, tinggal ganti BMS saja nih. Ya, jadi saya nggak perlu bongkar ini. Cuma ini ganti aja lah ya ini. Cuma ini aja. Nanti saya ganti. Nah, yang itu nggak perlu saya bongkar. Nanti saya harus nyodar repotnya. Oke ya, saya akan ganti BMS-nya dulu. Terus coba dicas sebentar, pasti akan langsung isi. Ini ganti dulu nih. Ini pakai kertas ini ya. Diganti. Basah nih. Nah. Ini nanti saya keringkan dulu ya, ini ya. Oke, saya akan bersihkan dulu dan akan saya keringkan dulu di air dryer. Nanti ya basah-basahnya ya, jangan sampai anu lagi ya, harus benar-benar kering. Nanti kalau menguap panas dan sebagainya bisa bikin korosi ya, seperti itu. Oke, akan saya bersihkan, nanti akan saya ganti. Jelas ini BMS rusak, harus ganti seperti itu. Apa saja. Oke ya, saya akan oplok-oplok dulu, bersihkan ya. Bisa skip aja untuk mempersingkat aja sih. Nah, harus saya air dryer juga dikeringkan, benar-benar kering ya, biar nggak ada air yang remes-remes di sana ataupun di sini. Nanti kita buka aja nih ya, yang masuk ke sana ya, sana ataupun di sini ya. Oke, saya bongkar dulu, oplok-oplok dulu. Oke ya, ini ya, udah saya bersihkan, udah saya keringkan ya, keringnya ya. Yang ini kan tadi masih basah, sudah saya keringkan ya. Nih ya, BMS yang saya punya ini ya, pakai MOSFET-nya yang 3 ya, karena saya biasanya besar ya yang saya pakai itu. Nah, ini tinggal aja, tinggal masang ya, tinggal dipasang aja ini, biar nggak banyak motong ya. Ini sini ya, masangnya gampang ya, ini plus tinggal plus, minus minus. Nah, ini nah, ini potong aja, potong ini, kita pindah dulu gitu ya. Ya seperti itu, gampang. Nah, ini soketnya juga kita semprot mengandung karat ya.
Ya ini tinggal masang aja ya, masang. Cuma nanti kalau sudah dipasang ini tegangannya nggak akan keluar ya, jadi jangan bingung. Mas saya udah ganti baterai tapi kok nggak keluar ya, dihidupkan nggak mau. Nah, itu harus dipancing cas dulu. Dicas dulu, atau bisa juga kalian, ini plusnya ya, kalian dari baterai dapatkan ke sini buat mancing, itu juga bisa. Tapi saya biasanya pakai cas ya, dicas gitu. Itu udah cukup. Nah, ini tinggal masang aja ya, masang aja. Power plus ya merah, power minus ya hitam, itu aja sih, nggak ada lain-lainnya. Oh ini plusnya ya, tinggal jumper minusnya aja ya, jumper minus ke minus outputnya supaya biasanya mau keluar ya. Kalian jumper ini dengan ini, jumper sebentar aja ya, untuk mancing aja. Nah ini tengahnya ini seperti ini, udah ini pasang tuh ya, seperti itu ya. Nah bisa pasang tuh. Ya biasanya saya pakai solder aja ya, pakai las titik, nggak punya las titik pakai solder ya. Tentunya sebelum solder kalian pastikan soldernya panas gitu ya. Ini minus, ini plus, betul ya, jangan sampai keliru juga kalian plus minusnya masangnya. Nah, plus minusnya keliru masang ya repot juga, PMS susah lagi. Kasih timah dulu ya, paling enak ya. Ini kalian kasih timah depan belakang. Oke ya, udah seperti itu ya. Yang penting ini kuat ya. Tuh kalian tarik itu nggak lepas lagi. Nah, itu yang terpenting. Nah, tinggal di sini. Nanti kita tarik keluar lagi. Nih, potong aja di sini ya. Solder. Kita solderkan di sini, tengah-tengah sini. Nanti tinggal dirapikan lagi ya, pasang situ, terus kasih tutup lagi seal. Ini nanti kalau memang ya kita tutup aja ya, jadi biar air nggak masuk lagi lewat situ nanti kalau memungkinkan. Kalau
memang sumber masalah ya. Tapi nggak tahu itu untuk apa. Kalau memang ya tahu panas ya. Yang penting itu ya soldernya panas. Kalau solder kalian nggak panas ya nempelnya nggak ya nggak kenceng ya repot juga. Sering sekali saya menemui seperti itu, orang ganti baterai sendiri, ganti ya nggak masalah gantikan, cuma perlu diperhatikan baterai habis. Nah dia nggak keluar ya, ini plus minus 8. Nah seperti itu ya, ini tinggal aja ya kalian cas aja, semprot lagi. Cas dulu aja. Ini kan kita lihat di sini. Kalau tadi kan jalan sekali aja terus dia tidak enggak terus mandek gitu ya. Nah kalau ini kan isi gini, nggak kelihatan. Nah kan kedip-kedip ini ya. Kalau tadi kan langsung tok. Ini udah keluar nih harusnya. Ya baterainya. Tegangannya harusnya udah ada. Tuh 8 ya keluar ya. Sekarang on off nya tadi sebelah mana? Ini on. Wah nggak mau on nih. Nah mau ya, mau on F ya. Tutup patah ya, muter ya, saya matikan dulu. Oke kita pasang ya, sudah selesai nih, jadi tinggal merapikan ya. Cuma yaitu di situ ada ya, nanti sedikit saya kasih tambah lem lagi. Nah habis kita ya, nah, kita coba putar. Nah ya main ya itu kita pakai isolasi. Nah, kalian nggak yakin udah apa belum tuh mas, dari suaranya aja kedengaran ya, share itu. Ini enggak saya gunakan untuk ya, karena ini katanya ya untuk kuku ya, kasihan nanti kalau rusak. Oh ya udah muter. Ya. Oke ya sip. Oke ini untuk pause ya, udah selesai ya. Ya tentunya tinggal merapikan lagi aja. Yang penting udah oke ya sampai di sini ya. Oplok-oplokannya nggak saya bikin sampai full, lepas lagi masang terus rapikan. Yang rapikan tinggal rapikan aja gitu ya, seperti itu. Ini saya juga harus bikinkan buat tutup ini. Tutup ini atas bawah seperti itu ya. Terus ini ya, isolasi aja nih, kita isolasi ya, tinggal merapikan itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya servisanya, oplok-oplokannya. Oplokan ringan nih ya, kasus ringan ini, karena Mbak bingung untuk nyarbis ya, dia bawa ke tempat mana itu nggak bisa Mbak nyarbis ini ya, lihat YouTube tahu tempat sini sini ya. Tentunya cek dulu ya, saya itu di sini ya, ini sambil cerita ya, sebetulnya selesai. Kalau kalian selesai ya, ini sambil cerita untuk share pengalaman ya. Jadi banyak sekali setiap hari itu servisannya berbeda-beda. Saya udah sering bilang ya, banyak ada yang belum pernah saya belum pernah perbaiki seperti ini ya. Tentunya ya coba Pak sini dulu ya, tentunya saya cek dulu, dan saya nggak bisa memastikan gitu ya, misalkan ongkosnya berapa ya belum bisa, apalagi barang yang belum pernah saya bongkar gitu. Kita nggak tahu seperti apa kondisinya, terus bongkarnya seperti apa, yang rusak apa, itu kan nggak tahu. Kalau kira-kira ya, kalau belum pernah bongkar ya belum bisa kasih estimasi gitu ya. Pastinya harus saya cek dulu. Setelah itu ya nanti konfirmasi masalah biaya sesuai enggak dengan harga barang gitu ya. Kalau nggak sesuai ya skip gitu. Harga barang ya nggak termasuk harga barang ya, karena spare part juga ya. Karena banyak sekali orang yang mau memperbaiki, misalkan ini speaker bluetooth harga cuma 100 ribuan, sedangkan baterainya yang bermasalah gitu ya.
harga baterai aja sudah mahal yang saya gunakan itu ya, yang biasa saya gunakan, belum ongkosnya itu ya. Terus mau atau enggak, tapi yang jelas baterainya lebih besar kapasitasnya daripada bawaannya. Sama seperti ini, kalau ini ganti baterai dia cuma 2000 ya saya ganti yang 3000 gitu ya, standar saya ya. Seperti itu. Kalau benar susah ya saya ganti ini gitu ya. Seperti itu ya, 2S ya, 2S. Kalau 1S ya 1S ya, ada banyak gitu ya. Oke, sampai ketemu di uploadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.